gitu. Terus kita mikir apa ya gitu, kok baru mungkin sejam 1,5 jam itu kok udah kayak gini kayak gitu. Sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita kita di Mias Production gitu. Sebelum saya cerita sendiri, saya juga mau menjelaskan kalau misalnya apa yang saya alami ini nggak tahu apakah itu benar atau enggak gitu, atau mungkin cuma perasaan saya aja. Tapi menurut saya sih cerita ini cukup membuat saya sedikit percaya mengenai hal-hal seperti itu kayak gitu. Jadi singkat cerita sih, ceritanya adalah mengenai pendakian gunung pertama kali saya di Gunung Argopuro. Jadi waktu itu saya sedikit lupa sih waktu itu bulan berapa, yang jelas itu tahun 2019. Kalau nggak salah itu Oktober atau September gitu. Nah di situ tuh pendakian pertama saya, tapi langsung di Gunung Argopuro, yang dimana itu adalah gunung terpanjang di Pulau Jawa. Treknya dengan trek terpanjang di Pulau Jawa kayak gitu. Nah, nanti mungkin juga saya minta maaf juga kalau misalnya cerita saya loncat-loncat, karena ya saya sendiri juga sedikit lupa kejadiannya kayak gimana, persisnya gimana. Jadi nanti kalau saya ingat, jadi saya akan menjelaskan gitu. Jadi pada Oktober waktu itu, singkat cerita, saya bersama dengan teman-teman saya merencanakan untuk pendakian ke Gunung Argopuro. Nah waktu itu sih rencananya pendakian ini tuh tujuannya untuk perpisahan, karena salah satu teman saya yang bernama Indra itu akan balik ke Labuan Bajo, kan kita satu kampus gitu. Nah di situ ada lima orang, itu ada saya, ada Indra, ada Unggul, ada Thomas, dan satu lagi Ami. Jadi 4 orang cowok, 1 orang cewek. Nah pendakian pertama itu nggak tahu ya, mungkin karena saya orangnya bebas, jadi ketika izin dengan orang tua iya saja kayak gitu. Cuma waktu itu mama sempat memberatkan juga, karena kan pendakian saya itu selama 5 hari, tapi 5 hari itu bertepatan dengan hari Lebaran kayak gitu. Cuma mama saya juga ya udah iya aja. Nah singkat cerita kita berangkat sampai sana pun nggak ada kendala. Kita naik bis selama kurang lebih 5 jam, terus sampai di terminal apa ya waktu itu ya, Terminal Besuki. Kita lanjut lagi naik mobil charteran sampai ke base camp kayak gitu. Terus ke base camp itu ya kita melakukan pendaftaran dan sempat menginap selama 1 malam. Di situ sih sebenarnya nggak ada firasat apa-apa ya, jadi nggak ada firasat buruk atau apa kayak gitu, karena ya menurut saya pendakian itu kayak outbound, kayak apa kayak gitu kan. Sampai keesokan harinya kita melakukan pendaftaran, kita diberitahu tata cara untuk mendaki gunung, maksudnya apa aja yang nggak dibolehkan. Contohnya kayak berteriak, terus contohnya juga kalau jangan mengambil apapun yang ada di sana, kayak memetik bunga atau apa, itu nggak boleh. Terus kalau bisa mendirikan tenda di tempat-tempat yang sudah ditentukan gitu, karena katanya di sana kan kayak cagar alam gitu kan, jadi kita nggak boleh sembarangan ngecamp, takutnya ada hewan buas atau apa kayak gitu. Nah pada pagi harinya itu kita tuh sudah siap-siap untuk berangkat. Ketika mau berangkat itu biasanya kan kita berdoa ya, pada umumnya lah kita kan berdoa kayak gitu. Tapi si Indra ini nyeletuk kayak, buat apa sih kita berdoa, udahlah langsung aja, orang kita cuma mau naik gunung kayak gitu. Nah ya udah, akhirnya kita semua berangkat, dan waktu itu pun saya juga salahnya juga nggak berdoa secara pribadi kan, pikir kayak ya udahlah gitu, namanya juga kayak outbound, kita jalan. Nah kejadian pertama yang rasanya nggak enak itu pada 30 menit pertama kita berjalan.
Jadi sekitar 30 menit atau 45 menit kita berjalan itu posisi masih ada di Makadam, belum sampai hutan sama sekali. Jadi rencana kita itu mau ngepost di mata air 1 atau mata air 2 gitu. Baru 30 menit atau 40 menitan gitu, tiba-tiba Indra ini kayak sakit gitu, kayak demam kayak gitu. Pertama mungkin dari teman-teman ngomong ini mungkin kaget karena udah lama nggak naik gunung atau apa kayak gitu. Oh ya, si Indra ini dengan si Unggul ini memang udah sering naik gunung. Kalau yang Thomas itu sempat naik gunung cuma enggak banyak. Terus saya ini baru pertama kali, dan si Ami juga udah lumayan lah kayak si Thomas ini kayak gitu. Nah ya udah, mungkin kita pikir adalah kaget kan karena udah lama nggak naik gunung. Terus akhirnya naik lagi kan, mulai naik lagi kayak gitu. Nah Indra demam nih, cuma kita agak paksakan dikit, jadi kayak ayolah ini lu masih sampai Makadam, jalan pelan-pelan aja, santai aja. Atau kita perjalanannya juga masih nggak terlalu jauh sih, katanya sih gitu, karena perjalanan kan 6 jam, kita berangkat itu dari jam 7 pagi. Jadi kan estimasinya masih bisa santai lah, karena sampai sana kan nggak sampai malam gitu kan, sampai mata air 1. Nah baru jalan 5 menit, 10 menit, Indra berhenti lagi gitu, terus istirahat, terus jalan lagi 5 menit, 10 menit, berhenti lagi. Kayak benar-benar dia tuh kayak merasa nggak kuat gitu loh, ada kayak beban banget gitu loh di badannya kayak gitu. Nah kita lihat kan dia itu udah mulai kayak demam, kayak mukanya pucat gitu loh, kayak orang demam. Nah kita mikir kenapa sih gitu, kok rasanya ada yang aneh kayak gitu. Itu keanehan pertama gitu. Terus kita jalan, sempat kita suruh si Ami berangkat duluan, jalan duluan, karena si Ami nggak tahu ya, rasanya dia pengen kayak cepet-cepet juga gitu loh. Nah kita biarin dia jalan duluan, lalu aku ini nyusul si Ami juga, karena kan kayak cewek gitu sendirian kan, kasihan kalau jalan duluan. Nah aku nyusul tapi nggak kesusul gitu loh. Terus aku sempat berhenti nunggu mereka kayak gitu. Nah ya itu, terus Indra itu ya jalan pelan terus berhenti lagi, jalan pelan berhenti, kayak terasa berat kayak gitu loh. Nah kita mikir-mikir lagi, kita kan sambil waktu itu berhenti, kayak ya ada beberapa anak rokokan kayak gitu kan, ya seperti biasa lah kayak pendaki gunung gitu. Terus kita mikir apa ya gitu, kok baru mungkin sejam 1,5 jam itu kok udah kayak gini kayak gitu. Terus setelah dipikir lagi, oh iya mungkin karena kita belum berdoa kayak gitu. Nah akhirnya kita berdoa waktu itu sempat juga si Unggul minta suruh nyalain 1 rokok kayak gitu. Pertama saya nggak tahu itu kenapa kok suruh nyalain 1 rokok ditaruh di samping rumput kayak gitu. Terus kita berhenti 10 menit, 15 menit kita mulai jalan lagi. Nah di situ tiba-tiba Indra itu udah mulai agak enakan kayak gitu. Dan nggak jauh dari kita jalan itu juga ternyata ada kayak 1 kuburan gitu. 1 kuburan, nggak tahu itu mungkin kuburan dari kayak pendaki lain yang meninggal di sana atau ya gimana nggak tahu. Nggak jauh dari situ juga itu tuh ada 1 kayak bambu runcing gitu. Nah itu akhirnya diambil sama Indra jalan, dan dari situ tiba-tiba itu nggak sakit lagi kayak gitu. Itu kejadian pertama, nggak tahu ya ini bisa dibilang horor atau enggak, aku juga nggak tahu, tapi ini nyata sih. Jadi kayak peringatan pertama gitulah menurutku kayak gitu. Nah kita jalan sampai kita habis Makadam, kita sampai hutan ya, istirahat itu pun udah nggak ada masalah lagi, sampai akhirnya kita berada di mata air 1. Nah, kita berada di mata air 1 itu sampainya jam 4:30 gitu. Padahal kalau 6 jam dari jam 7 pagi itu jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1. Harusnya kita sampai jam 1. Tapi karena ada kejadian itu yang berhenti itu, kita akhirnya sampainya itu sekitar 4:30 sampai jam 5-an posisinya kayak gitu. Nah, setelah itu nggak ada masalah apapun. Jadi ya berjalan biasa lah, kita masak, makan malam, terus cerita-cerita kan malam-malam gitu, dingin kan. Udah akhirnya tidur semua. Sampai esokan harinya kita itu sempat bangun. Nah, yang bangun waktu itu tuh ada aku, Thomas, sama Unggul kalau nggak salah, bangun duluan. Nah, kita kan mau ngambil air.
Waktu itu aku jalan mau ngambil airnya kan kebetulan kayak nyebrang jalan pendakian itu terus turun, kayak turun ada di mata air satu itu. Nah kita itu lihat ada dua orang kayak bapak-bapak gitu nggak bawa apa-apa jalan gitu. Nah, kita kan lihat kan waktu itu kita lihat, kita kayak sapa gitu, kayak halo gitu, halo pak, kayak gitu. Dia itu cuma ngangguk aja terus jalan kayak gitu. Kita bingung posisinya waktu itu, kita bangun sekitar jam setengah 6-an, setengah 6 di mata air satu, tapi ada dua orang bapak-bapak itu nggak tahu kenapa bisa lewat situ nggak bawa apa-apa kayak gitu. Dan tiba-tiba nyeleweng aja kayak jalan lurus saja, kayak terus hilang gitu ya, nggak hilang sih sebenarnya, kayak jalan gitu. Nah kita mikir ngapain kayak gitu ya, kita akhirnya nggak mau mikir aneh-aneh lah ya. Akhirnya kita biasa aja ya, kita ngambil air, kita masak pagi-pagi, kita sarapan, kita berkemas, terus lanjut lagi ke rencana kita adalah di pos kedua itu di Cikasur. Jadi kita ngelewatin mata air 2, lalu ke Savana, terus ke Cikasur. Perjalanan waktu itu biasa aja, waktu di hutan kurang lebih sekitar 3 jam mungkin kalau nggak salah inget ya, 3 jam gitu, sampai akhirnya kita itu sampai di Savana gitu. Savana kan kita seneng karena sebelumnya kan kita kayak ngelewat naik terus gitu, naik turun ngelewatin hutan-hutan. Akhirnya kita pertama kali itu nyampe ke Savana gitu. Nah si Indra ini nggak tahu ya, mungkin orang luar pulau atau gimana, dia itu teriaknya itu kayak teriak seneng gitu loh. Padahal di base camp itu kita udah diberitahu kalau kita tuh nggak boleh teriak gitu. Nah kalau teriak itu kayak nanti kabut turun biasanya, apa itu penjaganya sih ngomongnya kayak gitu. Ketika Indra teriak nggak sampai 5 menit tiba-tiba kabut tebal itu benar-benar turun kayak gitu. Di situ itu kejadian kedua yang dimana itu kayak percaya nggak percaya sih, aku pertama kali itu naik gunung dengar kayak gitu, paling hal itu mungkin cuma kayak mitos belaka gitu, tapi ternyata kejadian kayak gitu. Otomatis aku langsung down kan, semuanya juga langsung down karena kita semua itu di briefing di awal-awal kalau kita nggak boleh kita nggak boleh teriak gitu loh. Teriak boleh tapi untuk hal-hal tertentu aja, bukan karena nggak ada apa-apa tiba-tiba teriak. Nah, karena Indra teriak ini tiba-tiba kabut turun, yang savana yang luas yang kelihatan dari ujung itu ada perbukitan itu tuh langsung kabut semua. Jarak pandang kita tuh benar-benar nggak kelihatan, kayak cuma 5 meter, 5-10 meteran lah kayak gitu. Mungkin yang naik gunung juga tahu lah gimana kalau kabut turun itu gimana. Gitu. Kita tunggu 15 menit kabut itu nggak hilang-hilang. Kita tunggu lagi 30 menit itu kabut nggak hilang-hilang. Gitu. Kita kan udah mulai bingung. Balik lagi. Akhirnya karena kita takut, karena apa? Kita bilang ke Unggul kayak, "Unggul, kamu kan yang bisa bahasa Jawa halus kan?" Kayak gitu. "Coba kamu ngomong atau gimana gitu sambil bakar rokok lagi gitu." Jadi kita waktu itu ngambil 1 rokok dibakar sambil ngomong, nggak tahu Unggul ngomong apa, aku juga nggak ngerti ya, mungkin kayak izin atau apa kayak gitu. Nah di situ kita sudah drop semua karena ya posisinya udah jalan jauh, capek, kabut lagi kayak gitu. Cuma ya itu akhirnya setelah selesai apa Unggul ngomong apa itu nggak tahu sambil bakar rokok, kita tunggu. Nggak sampai 10 menit tiba-tiba kabutnya udah mulai pudar, tapi kabutnya itu masih ada tapi udah mulai pudar gitu loh, jarak pandangnya juga udah mulai agak-agak Nah kita memutuskan daripada nanti kemalaman, kita ayolah jalan kayak gitu, tapi jangan ninggal, malah jalannya mepet-mepet aja kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kita jalan mepet kayak gitu, nggak lama kabut benar-benar hilang kayak gitu. Itu kejadian ketiga. Jadi yang bikin aku percaya nggak percaya sih, awalnya itu kan aku anak kota yang nggak percaya gituan lah sebenarnya gitu, cuma aku menghormati aja makanya nggak melakukan. Terus karena kejadian itu aku juga kayak oke, ini mungkin kebetulan atau gimana gitu, aku juga nggak tahu. Lanjut akhirnya kita sampai ke Cikasur. Kita tuh sebenarnya dikasih 2 pilihan,
mau ngecamp di bekas landasan itu, sama ngecamp di satunya itu ada di kayak semak-semak, ada satu pohon itu. Nah, tapi menurut ceritanya si Unggul sama si Indra ini, katanya kalau kita ngecamp di bentengnya itu, benteng bekas landasan itu katanya angker gitu. Jadi kita lebih memilih untuk nenda di semak-semak itu kayak gitu. Ya udah sih, akhirnya kita nenda di situ. Kita sampainya juga sore, jadi entah kenapa setiap kita mulai jalan itu sampainya di camp itu selalu sore. Ya nggak pernah siang, jadi nggak pernah ada istirahat sama sekali gitu loh sampai sorenya gitu. Ya udah, kita terima aja, kita siap-siap. Tapi kayak suasananya di situ tuh emang kayak apa ya? Nggak tahu ya, mungkin karena mereka udah cerita tentang serem-serem kayak gitu, jadi ceritanya juga kebawa, suasananya itu juga kebawa serem kayak gitu. Nah, sampai akhirnya malam itu aku tidur karena nggak tahu, karena aku mungkin baru pertama kali mendaki ya, jadi udah 2 hari ngedrop kan. Aku tidur itu mereka masak, mereka makan, itu aku di tenda terus tidur terus sampai malam. Aku mulai bangun, mereka juga masih bangun, akhirnya cerita-cerita kayak gitulah. Nah, malamnya aku ini tiba-tiba kebelet pipis gitu loh. Nah, aku mau keluar tenda kan, waktu itu dingin banget, nggak tahu karena musim panas kali ya. Kalau musim panas itu di gunung dinginnya nggak karuan, bisa sampai 0 derajat gitu. Aku keluar, posisi gelap. Thomas tiba-tiba itu minta juga, kayak kamu mau ngapain cis kayak gitu. Aku mau pipis kayak gitu. Ya udah yuk, aku juga ikut kayak gitu bareng gitu. Nah, dingin banget kan waktu itu. Nah, aku pipis. Aku ini merasa ya, nggak tahu ini Thomas merasa atau enggak. Aku merasa ini di belakang ini ada sesuatu. Jadi pas di belakang itu kayak nggak tahu karena salah bangun tenda atau gimana, tenda kita itu menghadap ke semak-semak. Nah, sedangkan di belakang tenda kita itu ada satu pohon. Nah, di mana satu pohon itu di sekitarnya itu ngelilingin kayak semak-semaknya itu kayak gitu. Nah, tenda-tenda kita itu ada di sebelah pohonnya gitu. Aku merasa di pohon itu ada sesuatu yang ngeliatin aku kayak gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin karena efek sore-sore cerita-cerita agak serem itu atau gimana gitu. Ditambah lagi kan ada burung merak itu kan bunyi kalau malam-malam kayak kak kayak gitu. Ya udah, pertama aku menghiraukan itu aja sih, kayak itu mungkin perasaanku aja lah kayak gitu. Terus yang bikin aku lebih kayak nggak tahu ya, ini dibilang ngeri atau apa nggak tahu, kayak tiba-tiba itu terdengar suara kayak orang teriak gitu, orang banyak teriak tapi nggak jelas. Jadi teriaknya itu kayak minta tolong juga, nggak kedengeran suaranya jelas tapi jauh gitu loh, dari jauh. Itu posisinya itu aku masih inget di sebelah kanan belakangku, tapi jauh banget, suaranya terasa jauh banget, kayak teriak hei gitu, kayak orang minta tolong gitu. Nah, aku nggak menghiraukan itu karena aku lagi cepet-cepet selesai langsung balik kan gitu. Aku nggak ngomong ke Thomas sama sekali karena ya kalau ngomong kan juga jadi gimana gitu ya, katanya kan nggak boleh kalau ketika ada dengar-dengar kayak gitu, nggak boleh ngomong langsung di tempatnya itu. Aku itu diem aja, langsung masuk tenda, langsung cepet-cepet tidur karena ya daripada kepikiran terus, cepet-cepet tidur. Untungnya udah tidur, nggak ada masalah sampai besok paginya. Nah, aku nggak mau cerita sih tentang itu, jadi aku diem aja. Kita berkemas, kita lanjutkan rencana mau ke Cisentor, ke Rawa Embi, terus langsung ke Sabana Lonceng. Target kita itu ngecamp di Sabana Lonceng gitu. Cuma mungkin karena pendakiannya kita lambat banget, kayak bentar istirahat. Kita akhirnya sampai di Cisentor itu siang menjelang sore. Nah, kita rencana kayak udahlah di Rawa Embi aja gitu.
Nah, kita lanjut nih dari Cikasur kan sampai Cisentor. Cisentor mau ke Rawambe. Ini kita sempat nemu kayak nggak nemu sih, kayak berpapasan gitu loh sama macan. Dan itu juga apa ya? Ya nggak tahu sih kalau ini dibilang horor atau apa ya, nggak, kayak bisa papasan gitu. Padahal menurut orang-orang sih kita jarang kayak bertemu macan di gunung atau apa kayak gitu di pendakian kan. Kayaknya kita bisa ketemu kayak gitu. Ya ketemu waktu itu kita sempat berhenti kan 15 menit. Jadi kayak dengar suara grrr, gitu. Suaranya dalam terus ngebas banget kayak gitu kan. Nah, kita akhirnya cuma siap pisau, kita diem aja selama 15 menit sampai nggak ada suara lagi, baru kita jalan. Nah, kita jalan itu ya udah nggak ada apa-apa sampai ke Rawambe. Sampai Rawambe kita juga sampainya juga sore lagi. Nah, dari situ sih sebenarnya nggak ada masalah apapun, jadi nggak ada apa ya, nggak ada cerita horor. Dari situ nggak ada cerita horor sama sekali. Jadi sampai Rawambe itu malam tidur, bangun, masak seperti biasa, kita sarapan, terus kita kemas lanjut ke Savana Lonceng, langsung kita naik kan. Pertama kita mau naik ke Rengganis dulu karena ini baru pertama kali pendakiannya kita mau ke 3 puncak, langsung ke puncak Rengganis, langsung lanjut nanti ke puncak Argopuro dan puncak Hyang. Nah, kalau puncak Argopuro sama Hyang ini sejalan turun kayak gitu. Nah, kita waktu sampai Argopuro itu waktu sampai ke puncak Argopuro itu nggak tahu apa ya, tiba-tiba kayak aku yang sakit, gantian aku yang sakit, perutku yang sakit. Jadi aku mau sempet pup itu nggak bisa, sempet diminumin, dikasih obat itu juga nggak bisa kayak gitu. Ya cuma dipaksa, mau nggak mau dipaksa daripada ngecamp di Savana Lonceng. Kalau Savana Lonceng kan nggak ada air waktu itu, sedangkan air kita yang bawa kan juga nggak terlalu banyak. Ya udah kita sampai ke puncak Argopuro, kita turun. Nah, kita turun, aku tuh sempat ditinggal. Jadi teman-temanku itu duluan karena aku sakit, nggak tahu ya, mungkin mereka juga pengen cepet-cepet turun juga. Mereka ninggal duluan kayak gitu. Ya akhirnya ya mau nggak mau kan aku jalan. Nah, jalan itu sempat nggak tahu aku melipir ke kiri, mereka itu jalannya ke kanan, cuma aku sempat salah jalan melipir ke kiri, aku sempat jatuh di situ. Jadi karena kalau yang mungkin pernah naik Argopuro tahu lah, dari puncak Hyang untuk turun itu turunnya curam banget, kayak kemiringannya ya bahaya lah kayak gitu. Aku sempat kepleset di situ, jatuh kan. Untungnya ada pohon yang nahan kayak batang pohon itu yang aku injek gitu, jadi nahan jatuh gitu. Nah, itu aku jalan terus nggak ketemu mereka mungkin jalannya udah cepet kali ya kayak gitu. Di situ aku ya sedikit marah sih atau kecewa karena kan apa ya, nggak boleh istilahnya nggak boleh ninggal temen lah ketika di gunung kayak gitu. Ketika aku jalan gitu, kayak ada yang bisik dari kanan kiri kayak kayak gitu. Nah, pertama kayak aku karena mungkin emosi ya, aku menghiraukan itu aja sih, aku jalan terus gitu. Tapi banyak, jadi semakin aku jalan, waktu itu semakin jalan jam berapa ya, jam 5:30 kayak gitu. Terus semakin banyak suara kayak gitu di semak-semak gitu. Semak-semaknya tinggi, jadi aku nggak ngelihat apapun. Aku cuma noleh kanan kiri itu nggak kelihatan apa-apa kayak gitu. Dan di sisi lain kan aku juga perutku sakit, aku juga udah emosi, jalan terus. Nah, sampai akhirnya maghrib, kalau nggak salah itu 5:30, jadi sebelum gelap aku ketemu dengan Unggul dan Indra. Ternyata mereka nungguin si Thomas sama si Ami ini duluan buat ke, rencananya sih mau ke Taman Hidup kayak gitu. Nah, kita jalan kan, aku jalan, jadi aku, Indra sama Unggul jalan, posisi udah gelap kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada rombongan, jadi kita itu sempet rombongan ada 3 grup sih, dari kita, terus ada dari Bekasi, ada dari, nggak tahu ini dari Tangerang kalau nggak salah. Kita Tangerang 3 orang, dari Bekasi 3 orang. Nah, yang dari Bekasi ini tiba-tiba teriak dari belakang kayak, "Mas, tungguin Mas," kayak gitu. Kita pikir ada apa kan, ya ternyata
si rombongan dari Bekasi ini ada satu cewek juga pertama kali naik gunung kayak gitu. Mereka kayak si cewek ini kecapean gitu kan, ya akhirnya minta bareng gitu. Si suaminya ini minta bareng, ya udah kita barengin kan gitu. Kita jalan, terus si cewek ini kayak kadang minta berhenti, terus jalan lagi minta berhenti. Ada di satu ketika tiba-tiba ini si cewek ini kayak kecapean gitu, bener nggak tahu kecapean atau gimana, dia berhenti kan. Nah si suaminya bilang ke kita kayak mas berhenti dulu, istirahat santai aja ya gitu. Tiba-tiba si cewek ini kayak nangis kayak nggak tahu gitu, kayak nyalahin Tuhan gitu loh, kayak Tuhan ini kok jahat sih sama aku kayak gitu loh, kok kita itu nggak sampai padahal aku ini udah capek, udah apa kayak gitu. Nah dia itu tiba-tiba nangis, tapi nangisnya itu aneh gitu loh, nangisnya itu kayak bener-bener sebelumnya nggak kayak gitu, sebelumnya kayak bentar-bentar kayak gitu. Sekarang itu bener-bener kayak nangis yang apa ya, aneh lah, nggak bisa jelasin gimana, pokoknya nangis kayak nyalahin Tuhan gitu loh. Nah kita kan semua agak bingung kan gitu. Jadi terus si Unggul ini kebetulan kayak bawa air suci gitu, nggak ya, karena dia Katolik, dia bawa kayak air suci sebotol kecil gitu. Nah kebetulan juga dari Bekasi ini memiliki istilahnya keyakinan yang sama lah gitu. Nah akhirnya kita kasih lah itu air sucinya itu, maksudnya buat si cewek ini, karena kita kan mikir kayak ini nggak wajar kayak gitu, kalau cewek udah kayak gini ini nggak wajar kayak gitu. Beneran setelah diolesin itu, si cewek itu diam terus ngeliatin atas aja, ngeliatin dia tempat kita turun, karena kan dia menghadap kayak naik kayak tanjakannya yang kita ngelewatin puncak yang itu tadi kan, yang curam tadi kan gitu. Tapi dia itu kayak ngeliatinnya diam aja gitu, kayak terpaku gitu loh. Aku kan penasaran kayak apa sih yang dia lihat gitu. Aku coba lihat ke atas. Ternyata itu aku lihat ada kayak bayangan-bayangan, matanya merah, badannya itu kayak ya cuma kelihatan bayangan, cuma kayak monyet gitu loh. Jadi tangannya panjang, kakinya juga panjang, dan itu banyak. Dan itu posisinya adalah ketika aku posisi turun tadi itu. Jadi di posisi aku turun tadi yang ada bunyi itu tuh ada di sana. Ada di posisi itu karena aku melihatnya ke atas juga gitu. Terus aku ngelirik ceweknya lagi, maksudnya kayak apakah dia cuma ngelamun atau gimana. Ternyata dia tiba-tiba lihat aku terus buang muka gitu loh. Aku juga langsung kaget kan, karena di situ tuh aku benar-benar lihat, nggak tahu ini kalau kalian bilang halusinasi atau delusi, kok rasanya enggak deh, karena waktu itu aku itu kayak nggak percaya gituan gitu. Dan aku melihat itu ada banyak, matanya tuh merah samar-samar, nggak kelihatan nyala yang bener nyala gitu. Aku pura-pura buang muka. Si Unggul ini tahu, si Unggul sama si Indra ini nggak tahu, si Unggul ini tahu kayak ngono. Aku bilang cuma nggak apa-apa gitu. Udah nggak mau lihat lagi. Jadi semenjak itu aku nggak mau lihat belakang lagi, jadi aku lihat ke arah rute yang selanjutnya itu. Akhirnya kita jalan kan, sempat senternya Unggul waktu itu mati, nggak tahu baterainya habis atau gimana. Aku waktu itu pakai HP, jadi nggak tahu ya, nggak bakal mati rasanya kayak gitu. Sampai sampai kita naik, jadi kayak ngelewatin lereng-lereng kayak gitu. Aku lihat sempat di atas itu ada kayak tenda gitu. Nah aku ngomong kan sama anak-anak, di sana loh, di atas loh, rasanya wis deket kok kayak gitu. Tapi ya lumayan sih, pasti kayak di bukit itu kelihatan ada satu tenda, terus ada lampu di dalam tenda gitu loh. Jadi itu bukan bintang, bukan apa, udah kelihatan jelas kayak ada tenda segitiga gitu. Nah kita mikirnya adalah di sana kayak gitu. Kita ngikutin jalan, terus ada dua jalan cabang gini. Yang satu ditutupi ranting, yang satu ini nggak ditutupi ranting, terus ada tali rafianya kayak gitu. Tali rafia diikat itu kan biasanya untuk nandain kalau itu jalan yang benar. Kalau yang ranting ini kita tahu ini jalan yang salah gitu. Tapi jalan yang salah ini tuh ngarahnya ke
tempat tenda itu tadi gitu, kita sempat mikir ini nggak salah tak apa kita di sini gitu. Menurut terus anak-anak bilang sih ya harusnya lewat sini sih gitu. Nah cuma yang dari Bekasi bilang ada cowok satu lagi kan temannya yang suami istri ini bilang kayak lewat ini aja mas karena ini kan ada tali rafianya, harusnya ini yang benar gitu. Kita jalan, nah jalannya ini malam melipir ke kiri gitu. Sedangkan aku lihat tendanya itu di atas sebelah kanan gitu. Kita tuh malah melipir ke kiri malah turun, kayak sempet turun terus naik lagi gitu. Nah akhirnya kita ya udahlah daripada bingung karena itu gelap juga, kita harus cepat-cepat nyusul. Kita akhirnya ngikutin jalur yang sebelah kiri itu. Nggak sampai 15 menit kita ketemu teman-teman kita, itu ada di nama campnya itu Cemoro 5 gitu. Dan dimana mereka itu nggak bikin tenda sama sekali, jadi mereka itu cuma duduk sambil rokokan atau gimana, sambil rokokan, ada yang minum, ada yang masak kopi kayak gitu. Nggak ada tenda sama sekali, padahal di atas tadi itu benar-benar kita semua itu lihat ada satu tenda yang dimana itu nyala, ada lampunya di dalam situ. Kita kan sempat mikir loh, tenda yang di atas itu tenda siapa? Sedangkan kan pendakian di Argopuro itu harusnya udah jelas kan, jadi ada Mata Air 1, Mata Air 2, Cikasur, Cisentor, Rawambe, Sabana Lonceng, Cemara 5 kayak gitu. Nggak ada camp lagi selain yang aku sebutkan tadi itu gitu. Cuma ya mungkin karena kita udah nggak mau bahas itu lagi karena udah gelap juga, akhirnya kita diskusi kan mau lanjut atau enggak. Kita mau lanjut enggak nih ke Taman Hidup kayak gitu. Kalau sempat sih ada beberapa dari Tangerang ini itu bilang kayak udah lanjut aja sampai Taman Hidup kayak gitu. Ya serius kayak gitu. Nah di sisi lain itu ada yang neken kita kayak ada sesuatu gitu yang bisiin kita itu kayak jangan lanjut, kayak berhenti di sini kayak gitu. Nggak tahu itu cuma firasat atau gimana ya, ada sesuatu yang nahan gitu. Akhirnya untungnya si cewek ini kan karena tadi sih capek, yang dari Bekasi ini kan capek, suaminya bilang udah kita ngecamp di sini aja walaupun nggak ada air gitu. Besoknya baru kita lanjut ke Taman Hidup, baru kita ngambil air di sana sambil ya ngisi persediaan air kayak gitu. Ya udah, waktu itu airku juga sudah tinggal separuh karena aku sempat jatuh kan dari puncak Iyang gitu. Jadi sempat bocor di tasku itu, dari satu botol besar tinggal separuh. Ya udah kita berhenti, masak, minum seadanya karena waktu itu minumnya juga tinggal dikit. Akhirnya tidur kan. Besok paginya bangun, cepat-cepat berkemas kita jalan. Nggak lama dari situ, sekitar setengah jaman, kita itu ada jalannya yang kita jalan itu ternyata kayak bekas longsor kayak gitu. Ada longsor, dan longsornya itu cukup dalam banget, kayak tinggi banget longsornya kayak gitu. Terus aku sempat pikir sih, apa karena kita kemarin ditahan cuma karena longsor ini ya kayak gitu. Cuma untungnya sih kita nggak jalan waktu malam. Kalau kita jalan malam itu sungguhan nggak kelihatan sama sekali karena jalan itu benar-benar kecil. Terus longsornya itu lumayan jauh gitu, jaraknya itu lumayan jauh. Kalau kita ngelangkah gitu kita nggak bakal kelihatan, dan tinggi banget, kayak jurang banget, dalam banget gitu. Ya aku bersyukur. Terus akhirnya aku jalan sampai ke hutan lumut. Pokoknya sampai sebelum Taman Hidup ini kita ngelewatin hutan lumut. Nah di sini kesalahannya kita lagi, karena semua nggak tahu ya, karena mungkin kita pada pengen cepat sampai atau apa, mulai ninggal. Jadi ada yang tim yang cepat itu di depan semua 3 orang, sedangkan aku sama Thomas itu ketinggalan di belakang. Tapi salahku juga, aku ninggal Thomas juga gitu, karena Thomas waktu itu kakinya agak ankle, kayak kena ankle gitu loh, ninggal. Aku pikir waktu itu aku tinggal karena kenapa, di belakangnya Thomas itu masih ada orang-orang dari Bekasi. Pikirnya kan kayak aman lah kayak gitu. Aku jalan di hutan lumut kan, waktu itu berangkat sekitar jam 8
berangkat jam 8, aku jalan itu lama banget, kerasa lama pol lah, pokoknya lama pol. Terus aku sempet nemu itu kayak apa ya, ranting-ranting nutup gitu, ada pitanya satu kan, pita warna merah gitu. Nah ya aku ngikutin aja biasa. Terus aku jalan itu udah sekitar setengah jam sampai 1 jam, aku nemu kayak gitu lagi persis. Aku sempat berhenti bentar kayak nungguin kan. Terus akhirnya aku sempat kayak takut sih, karena aku di situ bener-bener sendirian. Temanku dari jauh itu, temanku yang di depan itu juga ninggal, udah nggak tahu di mana. Aku sempat teriak ke Thomas, Tom, kayak gitu. Tapi nggak ada balasan. Jadi rasanya juga si Thomas juga sudah ketinggalan jauh kayak gitu. Nah aku tuh sempat kayak panik, sempat kayak gimana, karena hutan lumut ini suasananya benar-benar apa ya, lembab, karena pohon-pohon itu kan ketumbuhan lumut-lumut semua gitu, dan hawanya itu kayak lembab gitu, hawanya kayak basah. Aku sempat berhenti bentar, sempat berdoa karena ya agak takut sih kayak gitu. Terus akhirnya aku oke lah, aku jalan lagi kayak gitu, jalan pelan gitu. Dan di jalan itu aku juga sempat dengar kayak suara-suara dangdutan dari jauh kayak gitu. Nah di situ tuh aku juga semakin takut, maksudnya kayak ini apakah udah sampai ke dekat pemukiman kah kayak gitu. Bukannya kita harus ke taman hidup dulu gitu baru jalan. Aku pikir udah deket kan, yaitu aku dengar dangdutan itu, aku malah jalan terus, kayak malah seneng kayak gitu loh, karena aku waktu itu nggak tahu itu apa kayak gitu kan. Aku jalan, akhirnya sampailah aku di taman hidup, ketemu orang-orang itu kayak gitu. Aku jalan itu sekitar kalau aku ngerasa ya, aku sekitar itu jalan 4 jam 5 jam, tapi sampai sana itu jalan itu cuma 2,5 jam. Ya aku ngerasa, loh aku tadi itu jalan jauh banget, jauh lama, yang jelas-jelas itu aku ngerasa di hari-hari sebelumnya itu emang bener itu 4 jam 5 jam, tapi ini kok cuma 2 jam kayak gitu. Cuma aku ya udahlah, mungkin karena kecapean atau apa gitu, jadi kerasanya seperti itu. Apalagi aku posisi takut juga kan gitu. Ya aku mencari pemahaman sendiri gitu. Di taman hidup pun itu tuh kabut udah tebel banget, terus aku bilang, kok kabut, aku kan nggak bisa foto kalau kayak gini kayak gitu. Ternyata Indra habis teriak lagi. Jadi waktu aku sebelum sampai situ, Indra itu sempat teriak lagi di sana karena sempat taman hidup itu tempat ikoniknya Argopuro, di mana view-nya itu memang bagus banget, kayak danau, terus dikelilingi gunung-gunung gitu, bagus gitu. Cuma karena Indra teriak, jadi akhirnya kabut turun lagi. Di situ untuk kedua kalinya aku berpikir kayak, ini beneran kah kayak gitu? Apakah mungkin gitu? Apakah sebuah kebetulan ketika Indra berteriak terus kabut turun, dan itu terjadi 2 kali selama pendakian, persis 2 kali. Dan kenapa setelah seseorang ini teriak, yaitu waktu itu kebetulan Indra yang teriak kayak gitu. Jadi kayak apa ya, nggak tahu, mungkin kalian bisa jelasin juga apakah itu benar atau apa itu salah gitu. Akhirnya kita makan, ya nggak dapat foto. Akhirnya aku nggak dapat foto, yang mereka sempat foto, aku nggak dapat foto. Si Thomas juga nggak dapat foto, teman-teman dari Bekasi juga nggak dapat foto. Kita lanjut lagi. Nah akhirnya kita lanjut itu perjalanan itu sampai sore. Jadi kita lanjut itu mulai dari jam 12:30, setelah makan itu 12:30, kita lanjut sampai ke base camp apa ya, aku lupa namanya, Baderan sama satu lagi apa gitu. Itu posisinya jam setengah lima, jam 5 lagi kayak gitu. Nah terus aku ke-trigger lagi kan, yang dimana aku di hutan lumut, kenapa aku kok bisa dengar dangdutan di sana gitu. Dangdutannya itu kerasa nggak jauh gitu, padahal perjalananku itu dari pagi sampai sore. Nah gitu. Nah ya udah kan, dari situ ya muncul beberapa pertanyaan itu, sampai akhirnya pulang ke Surabaya aku mulai searching, karena ya namanya orang excited kan, habis naik gunung, berhasil turun, berhasil achievement gunung pertama kali gitu, lihat kayak gitu. Nah terus akhirnya aku menemukan fakta-fakta yang ternyata yang dangdutan ini ternyata ada kayak
penjelasan ilmiahnya gitu loh. Jadi ya aku nggak seberapa takut kayak gitu. Tapi ada juga fakta yang menarik adalah ketika aku di Cikasur, yang dimana aku waktu itu pipis malam-malam, yang aku dengar teriakan jauh itu. Ternyata kalau aku baca-baca sejarahnya, di dekat sungai itu, Sungai Kolbu yang ada di dekat Cikasur itu ternyata tempat pembantaian orang-orang Indonesia ketika selesai membangun landasan pesawat itu. Oke, jadi ketika mereka itu dipekerjakan untuk membangun landasan pesawat itu selesai. Ketika selesai mereka itu ternyata disuruh menggali sebuah lubang kayak parit gitu di sebelah sungai Kolbu di Argopuro itu. Ternyata setelah itu mereka dibunuh dan dikuburkan di sana. Dan itu tuh dimana aku bener-bener dengar teriakannya itu sesuai tempat yang diceritakan di Google itu. Yang nggak tahu itu aku bener atau enggak kejadiannya itu kayak gitu. Nah itu ya banyak hal yang dimana aku awalnya nggak percaya, karena aku emang notabene nggak percaya lah, nggak seberapa percaya hal-hal gituan. Karena naik gunung itu aku jadi percaya beberapa hal yang harus dipatuhi. Contohnya kayak nggak boleh teriak kayak gitu, terus nggak boleh ngambil sesuatu, terus harus selalu bareng. Nah ini ada juga sih satu lupa yang nggak aku ceritain adalah di mana waktu itu Thomas sempat ketinggalan, cuma nggak jauh. Nah terus tiba-tiba Thomas itu teriak, Cis, kayak gitu. Terus aku tanya, iya Tom, di sini belok kanan kayak gitu. Padahal jalan kanan dan jalan kiri itu jelas-jelas beda. Jalan kanan itu gede banget, itu ketok, itu kelihatan benar-benar itu jalan yang benar gitu loh. Yang kiri itu benar-benar jalan kecil, nggak kelihatan gitu. Tapi Thomas kenapa tiba-tiba bisa kepikiran untuk mau jalan ke sebelah kiri kayak gitu. Nah itu dimana juga di situ aku juga percaya kalau jangan sampai ninggal temen juga kan. Kalau ketinggalan kan ya takutnya ada yang nyasar atau gimana. Apalagi perjalanan kita itu sekitar 5 hari 4 malam waktu itu. 5 hari 4 malam yang benar-benar jauh, benar-benar luas. Kalau nyasar itu untuk ketemunya itu paling enggak kan butuh berhari-hari lah kayak gitu. Nah ya itu sih, mungkin itu cerita hororku di cerita kita di Mias. Cuma ya sekali lagi aku nggak ngerti itu apakah itu cuma bayanganku, matanya apa ya, cuma ketakutanku aja, ataukah emang itu benar ada. Aku juga nggak ngerti. Mungkin kalian bisa komen tentang ya momen-momen yang ada yang aku ceritain gitu. Walaupun nggak terlalu horor sih, menurutku nggak terlalu horor. Tapi kalau kamu ngelakuin sendiri atau kamu ngalamin sendiri, itu kamu pasti kerasa. Apalagi di posisi pertama kali mendaki, di posisi kamu 5 hari 4 malam dengan capeknya yang luar biasa, dengan kamu bawa carrier yang begitu berat kayak gitu, pasti kamu bisa ngerasain lah apa yang aku rasain gitu. Mungkin itu aja ceritaku. Semoga bisa menjadi pelajaran juga ya. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari juga. Mungkin kalau ada, mungkin aku salah, atau mungkin kalian mengerti satu hal yang memang aku belum ngerti, mungkin bisa kalian komentari ya itu di bawah. Oke, gitu aja sih. Terima kasih.